Bisa record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menampilkan aplikasi dan layanan yang sudah kami kerjakan selama 1 semester ini, yaitu aplikasi bernama Veron. Selanjutnya, deskripsi aplikasi Veron. Aplikasi Veron adalah aplikasi yang dirancang untuk memberikan informasi dan layanan terkait dengan perjalanan menggunakan kereta api. Aplikasi Veron diharapkan dapat memudahkan aktivitas seperti pemesanan tiket kereta, pembelian perjalanan, dan pembayaran tiket yang dilakukan secara online. Dengan adanya aplikasi Veron dapat meningkatkan pengalaman perjalanan penumpang dengan memberikan informasi yang relevan dan akses yang mudah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alif. Oke, saya akan melanjutkan latar belakang aplikasi Veron ini berdasarkan pengukuran sistem usability scale atau SUS. Pada aplikasi KAI Akses ditemukan bahwa adanya ulasan perbaikan pada aplikasi KAI Akses, serta proses pemesanan tiket yang masih kurang efektif dan efisien. Maka hal tersebut yang mendukung kelompok kami untuk merancang aplikasi Veron. Nah, manfaat aplikasi Veron ini yang pertama itu untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang mungkin belum didapatkan ketika menggunakan aplikasi KAI Akses. Yang kedua, memperbaiki kekurangan dari layanan yang sudah ada yaitu KAI Akses. Yang ketiga, bisa menjadi referensi untuk PT KAI agar dapat memperbaiki layanan yang sudah ada sehingga layanan yang diberikan bisa maksimal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, yang selanjutnya ada di fitur-fitur aplikasi Veron. Untuk yang pertama ada pemesanan tiket, yang kedua informasi jadwal, rute, dan stasiun, yang ketiga pembayaran online, keempat notifikasi dan update perjalanan, dan yang terakhir ada pengaduan dan feedback. Selanjutnya, untuk fitur unggulan pada aplikasi Veron sendiri ada 4, yaitu pertama fitur e-boarding pass. Fitur yang menyediakan layanan yang memungkinkan untuk melakukan check-in tanpa harus mencetak kertas. Dan yang kedua ada fitur pay later. Fitur ini menawarkan layanan yang dapat menunda pembayaran saat pembelian. Penumpang dapat meminjam uang untuk membeli tiket pada fitur pay later. Untuk yang ketiga ada fitur peta real time. Fitur ini sendiri yaitu fitur yang memberikan informasi atau memantau kereta secara real time. Fitur ini juga berguna untuk memantau perjalanan bagi penumpang. Dan yang terakhir ada fitur loyalty. Fitur yang disediakan untuk pelanggan yang setia dengan menawarkan promo tiket, voucher, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada panduan penggunaan aplikasi Veron. Yang pertama yaitu silahkan unduh aplikasi Veron melalui layanan Play Store atau App Store. Lalu lakukan pendaftaran dengan cara mengisi dan mengikuti semua instruksi pada aplikasi tersebut. Jika belum memiliki akun. Yang kedua itu loginlah dengan menggunakan akun Veron yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu lakukan pemesanan tiket kereta api antar kota maupun kereta api lokal dengan cara memilih stasiun asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang pada kolom yang tersedia. Yang keempat, kemudian klik cari. Yang kelima, lalu silahkan pilih kereta sesuai dengan jam dan harga yang diinginkan. Lalu langsung lakukan pemesanan dan pembayaran. Dari sini sudah ada demo aplikasinya. Sini udah ada tampilan halaman login, dapat masukkan username dan password, lalu login. Lalu selanjutnya akan dialihkan ke halaman verifikasi yaitu human verification, lalu verifikasi. Dan ini udah ada tampilan beranda halaman aplikasi Veron, yaitu bisa cari tiket dan pilih kereta yang ingin dipilih. Misalkan kereta Joglo Semarkerto, lalu ada tanda panah, dan sudah ada halaman detail penumpang yang dapat menunjukkan jenis identitas dan nomor identitas penumpang. Lalu isi identitasnya, lalu lanjut.
Dan di sini sudah ada di halaman metode pembayaran, lalu pilih metode pembayaran, lalu lanjut ke pembayaran, dan udah ada misalkan nominalnya berapa, lalu lakukan pembayaran, bayar. Dan di sini bisa sudah langsung muncul e-boarding pass-nya jika sudah bayar, lalu bisa cetak boarding pass, dan bisa kembali ke halaman utama. Nah, lalu di pojok kiri atas itu ada bagian di mana terdapat fitur-fitur aplikasi Peron. Yang pertama itu ada e-boarding pass, lalu paylater Peron, loyalty Peron, dan petanya. Yang pertama ini ada e-boarding pass, itu cetak boarding pass. Lalu yang kedua itu ada paylater Peron, yaitu fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, itu bisa mengaktifkan paylater Peron dan bisa mempelajari lebih lanjut tentang fitur ini. Lalu bisa lanjut ke loyalty Peron, yaitu fitur selanjutnya, di mana di sini fitur yang disediakan untuk pelanggan yang setia. Dan di sini sudah ada benefitnya juga, dan cara menaikkan loyalty-nya juga sudah ditampilkan. Lalu bisa klik kembali ke halaman utama. Dan fitur terakhir itu ada peta real time. Di sini kita dapat memantau atau melacak lokasi pelanggan, sehingga kita dapat memantau rute-rute kereta kita. Lalu bisa kembali ke halaman utama, dan cukup sekian dari demonya. Nah, di sini ada tim kami. Tim kami itu terdiri dari sendiri Mike Afriel, yaitu sebagai project manager, memantau kerja anggota tim dan menjadwalkan kerja tim. Ya, selanjutnya. Kemudian ada Alif, yaitu sebagai UI UX designer, yaitu membuat navigasi, mendesain user interface aplikasi, dan menentukan color palette dari aplikasi. Baik, saya Adriel sebagai programmer, yaitu membangun program dan menguji program agar berjalan dengan lancar. Lalu saya Putri, di sini saya bekerja sebagai sistem analis, di mana mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menganalisis sistem. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada testimoni tentang gimana sih pendapat kelompok terhadap aplikasi yang sudah kita buat ini. Nah, yang pertama dari saya sendiri ya, sebagai project manager. Nah, menurut saya aplikasi ini sebenarnya sudah cukup bagus karena merupakan pengembangan dan peningkatan dari sistem KAI akses yang kita miliki saat ini. Namun demikian, menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa diekor lebih jauh, seperti sistem pay letternya yang mungkin ada masalah dengan hukum dan sebagainya. Namun menurut saya pribadi sudah cukup. Nah, gimana Alis sebagai UI dan UX designer, bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi yang sudah kita buat ini? Nah, saya sendiri berharap pihak pengembang dari aplikasi Peron ini dapat memberikan fitur tambahan yang lebih menarik gitu, agar semua user, semua pelanggan itu dapat mendapatkan pelayanan yang sesuai harapan dan nyaman. Nah, karena saat ini semua itu bisa diatur dengan baik dengan secara akses online gitu. Ya, baiklah. Terima kasih pendapatnya, Alif. Nah, bagaimana pendapat Anda, Adil? Baik, pada aplikasi sebelumnya, saya mengalami masalah saat memasukkan tiket. Saya membeli tiket dari agen perjalanan online dan gagal memasukkan tiket ke aplikasi KAI Akses. Hal ini sangat merepotkan sehingga saya tidak bisa merevisi atau menjadwal ulang dengan cepat karena ada urusan lain. Dengan begitu, saya membuat ulang aplikasi serupa yaitu Peron, yang dimana
diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna dengan experience yang sama, tetapi dengan aplikasi yang berbeda. Iya, selanjutnya Putri, bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi yang sudah kita buat ini? Menurut saya pribadi, yang menjadi menarik dalam aplikasi Peron ini terletak pada tampilan atau user interface-nya, di mana tampilan atau user interface aplikasi Peron sangat simpel dan sederhana sehingga akan memudahkan pengguna dalam memahami penggunaan aplikasi, serta aplikasi Peron juga telah menunjukkan kekonsistenannya dapat dilihat dari color plate yang digunakan pada setiap bagian itu selalu konsisten. Mungkin cukup sekian dari saya. Iya, selanjutnya Anda sudah mendengar bagaimana tentang pendapat-pendapat dari kelompok kami. Nah, oke. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.